Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rafael Pramadya Sabatullah, NIM 22051204071 dari TIB. Di sini saya akan mempresentasikan tentang cabling kabel UTP atau cara pemasangan atau pembuatan kabel. Kabel yang pertama-tama kabel UTP itu sendiri adalah unshielded twisted pair adalah suatu jenis yang dapat dipakai untuk membuat jaringan komputer berupa kabel yang di bagian dalamnya berisikan 4 pasang kabel. Kabel twisted pair kabel adalah yang ini terbagi menjadi dua jenis, diantaranya shielded dan unshielded. Shielded adalah jenis kabel UTP yang memiliki selubung pembungkus, sedangkan unshielded adalah jenis kabel yang tidak punya selubung pembungkus. Untuk koneksi kabel jenis ini memakai konektor RJ45 atau RJ11. Fungsi kabel UTP yaitu dapat digunakan sebagai kabel untuk jaringan lokal area network atau LAN pada sistem network jaringan komputer, dan umumnya kabel UTP memiliki impedansi kurang lebih 100 ohm dan juga dibagi menjadi ke dalam beberapa kategori berdasarkan kemampuannya sebagai pengantar data. Kategori kabel UTP yaitu dari 1 sampai 7, ada dari 1 sampai 7. Namun seiring seiring digunakan untuk LAN biasanya menggunakan kategori 5 atau sering disebut Cat5. Berikut ini kegunaan dari kabel kategori 1 sampai 7. Cat 1 sebelumnya dipakai untuk POS, Plain Old Telephone Service, telepon dan ISDN. Cat 2 dipakai untuk token ring network dengan bandwidth 4 Mbps. Cat 3 dipakai untuk data network dengan frekuensi up to 16 MHz dan lebih populer untuk pemakaian 10 Mbps. Cat 4 merupakan frekuensi up to 20 MHz dan sering dipakai untuk 16 Mbps token ring network. Cat 5 frekuensi up to 100 MHz atau MHz dan biasanya dipakai untuk network dengan kecepatan 100 Mbps. Cat 5e frekuensi dan kecepatan sama dengan Cat 5 Cat 5 tetapi lebih support Gigabyte Ethernet network. Cat 6 memiliki kecepatan up to 250 Mbps atau lebih dari 2 kali Cat 5 dan Cat 5e. Cat 5a, Cat 6a, kabel masa depan untuk kecepatan up to 10 Gbps. Cat 7 didesain untuk bekerja pada frekuensi up to 600 MHz. Lalu kabel sendiri bagi dua, yaitu ada kabel straight dan kabel cross. Kabel dengan kombinasi ini digunakan untuk koneksi antar perangkat yang berbeda jenis seperti antara komputer ke switch, komputer ke hub atau bridge, router ke switch, router ke bridge dan sebagainya. Susunan warna kabel straight yaitu ada di bawah ini, ada putih, orange, orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih hijau dan coklat. Dan ada sampingnya ada contoh gambarnya. Lalu yang kedua kabel cross. Kabel dengan kombinasi ini adalah diperuntukkan untuk koneksi pair to pair antara perangkat yang sejenis. Contohnya dari komputer ke komputer, komputer ke router, switch ke switch dan sebagainya. Lalu untuk susunan kabelnya seperti yang di bawah ini. Putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, coklat. Sama contoh gambarnya di samping. Lalu untuk ini ada RJ45 atau register jack. RJ45 adalah konektor kabel Ethernet yang kebanyakan memiliki fungsi sebagai konektor pada topologi jaringan komputer LAN atau local area network dan topologi jaringan lainnya. Lalu ada crimping tool atau tang crimping. Ini merupakan alat vital yang paling utama dalam proses instalasi jaringan internet, di mana alat ini berfungsi untuk memotong kabel serta memasang konektor RJ45 dengan kabel. Lalu ada network kabel tester. Network kabel tester ini digunakan untuk mengecek line komunikasi dengan teknologi transmisi data. Alat ini terdiri dari 3 fungsi utama, yaitu wire tracker, aligning line, line state test yang biasa digunakan untuk mengecek jaringan internet, jaringan telepon, dan untuk maintenance secara berkala. Lalu di sini ada cara pemasangan kabel UTP.
Jadi yang pertama-tama tentukan terlebih dahulu pola hubungan kabel yang akan dibuat, apakah itu straight, cross, atau rollover. Yang kedua, kupas kabel UTP dengan alat pengupas kabel lebih lebih kurang 2 atau 3 cm. Susun urutan kabel sesuai dengan warna yang sudah ditentukan, sesuai pola hubungan yang dipilih. Setelah tersusun rapi dan sesuai urutan, lakukan pemotongan terhadap kabel tersebut kurang lebih 1,5 cm dengan alat pemotong kabel. Lalu setelah yakin kabel terpotong rapi atau sama rata, masukkan ujung kabel tersebut ke dalam konektor RJ45. Pastikan seluruh ujung kabel sampai ke ujung konektor sehingga bisa tembus oleh pisau yang ada di konektor. Masukkan konektor yang sudah terpasang kabel ke alat crimping tool untuk dilakukan penguncian kabel. Pastikan alat crimping tool masih bagus agar kualitas penguncian lebih bagus. Lalu yang terakhir adalah eh, setelah pemasangan kedua ujung kabel selesai, lakukan pengujian dengan kabel tester. Jika lampu-lampu kabel tester menyala sesuai dengan pola hubungan kabel, berarti pemasangan sudah selesai. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.